Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pejuang surga. Gimana nih kabar kalian yang lagi perjuangin surga? Pada video kali ini saya akan membahas tentang daya tarik wanita yang jarang disadari. Dalam sebuah hadis dikatakan wanita adalah aurat. Jika ia keluar rumah, setan akan menghiasinya. Arti bahwa daya tarik wanita terdapat pada auratnya. Menurut Abu Al-Ghifari menjelaskan bahwa aurat haram diperlihatkan, atau bisa berarti sesuatu yang memalukan jika kelihatan, atau bisa juga kelemahan. Setuju gak? Aurat bagi seorang wanita hampir seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangan dan wajahnya. Selain aurat dikatakan sebagai kelemahan, aurat juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang berharga, karena aurat adalah sesuatu yang ingin diketahui, dirasakan, dan dimiliki. Nah, pada bagian ingin dirasakan inilah yang paling bahaya kalau kita memperlihatkan aurat. Pastinya, laki-laki melihat aurat tersebut dengan penuh nafsu. Entah itu ingin memegang, melihat, atau mencicipi. Lebih bahaya lagi jika setan sudah memasang strategi untuk menjerumuskan. Loh, kan yang kelihatan hanya telapak tangan dan kaki, mana bisa jadi muatan seks? Gak mungkin juga laki-laki terangsang hanya karena itu. Hei ukhti, kita gak pernah tahu apa yang dipikirkan laki-laki saat melihat tangan dan kaki kita. Mungkin terlihat sederhana, tapi ini bukan masalah sederhana jika setan sudah menjerumuskan. Masalahnya bisa jadi besar, bahkan bisa sampai jadi dosa jariah. Nah itu, mazharat yang ditimbulkan oleh aurat sangatlah besar. Maka Islam menetapkan bahwa aurat wajib ditutupi. Yang namanya wajib, jika tidak dilakukan mendapat dosa. Tunggu, emang ini yang ngomong udah nutup aurat dengan sempurna? Tangannya pakai handsok, pakai ciput dan kaos kaki? Kira-kira seperti itu pertanyaan yang terlintas di pikiran kalian. Nah, saya sendiri memang belum menutup aurat dengan sempurna, bahkan jauh dari kata sempurna. Tetapi, sudah seharusnya seorang muslim untuk selalu berusaha menutupnya. Selain madarat yang ditimbulkan, terlihatnya aurat juga bisa menimbulkan dua fitnah yang kemungkinan terjadi. Antara lain, satu, hilangnya harga diri. Bagaimanapun, jika wanita sudah memperlihatkan aurat, tidak akan menjadikan wanita terhormat, melainkan sebaliknya. Apalagi jika lekuk tubuhnya tercetak jelas. Kedua, akan menimbulkan kemaksiatan yang pada akhirnya jadi tindak kejahatan. Contoh, sering kita terjadi itu adalah pemerkosaan. Di kota-kota besar, bahkan di kampung sudah terjadi kasus pemerkosaan. Dasar tindakan ini terjadi karena suatu hal yang kita anggap sepele. Nah, contohnya itu seperti terlihatnya aurat kita yang dilihat oleh laki-laki ternyata membangunkan syahwat bagi laki-laki. Untuk meminimalisir kasus tersebut, Islam sudah mengatur rincian klarifikasi batasan-batasan aurat wanita. Pertama, batasan aurat wanita di hadapan muhrimnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31 yang artinya, "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita." Nah, timbul lagi pertanyaan yang sering banyak ditanyakan. Apakah perempuan bisa menampakkan seluruh auratnya di hadapan muhrim atau tidak? Nah, pertanyaan ini dibagi menjadi dua pendapat yang diambil dari pendapat ulama masyhur. Yang pertama adalah muhrim boleh melihat seluruh tubuh wanita kecuali di bagian antara pusar dan lutut. Pendapat ini kebanyakan dari kesepakatan banyak ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda mengenai pendapatan tersebut. Jika seorang di antara kalian menikahkan hamba sahaya atau pembantunya, jangan sekali-kali ia melihat sedikit pun dari auratnya, karena apa yang ada di bawah pusar hingga lutut adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Selain itu, Al-Qadhi ia berkata, yang tampak dari hadis tersebut, keduanya yakni Abu Salamah dan saudara Aisyah melihat apa yang dilakukan Aisyah pada kepala dan bagian atas tubuhnya, di mana itu adalah bagian yang boleh dilihat seorang muhrim, dan Aisyah adalah bibinya Abu Salamah karena sepersusuan. Sementara Aisyah meletakkan tabir untuk menutupi bagian bawah tubuh karena bagian tersebut tidak boleh dilihat muhrim. Menanggapi hadis yang kedua, Al-Qadhi menyimpulkan ya, dari pendapat pertama, batasan aurat wanita yang boleh terlihat muhrimnya adalah seluruh tubuh kecuali bagian antara pusar hingga lutut. Nah, kemudian ada lagi pendapat yang kedua, yaitu muhrim hanya boleh melihat anggota tubuh wanita yang biasa tampak seperti anggota tubuh yang terkena wudhu. Pendapat ini hasil dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar. Ia berkata, dahulu kaum lelaki dan wanita pada zaman Nabi melakukan wudhu bersama. Nah, pada pendapat kedua ini, yang boleh tampak dari aurat wanita di hadapan muhrimnya adalah sebagian atau hanya sebatas anggota wudhu, tak lebih. Jika lebih, hukumnya tetap dosa. Yang kedua dari batasan aurat wanita adalah adanya batasan aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Batasan yang kedua ini menjadi bahasan penting di zaman sekarang. Mayoritas ulama sepakat bahwa batasan aurat wanita pada yang bukan mahram adalah seluruh anggota tubuh kecuali pada telapak tangan dan wajah seorang wanita. Akan tetapi, tangan dan wajah tidak dianjurkan untuk ditunjukkan jika pada akhirnya akan terjadi fitnah. Jadi, meski telapak tangan dan wajah wanita bukan aurat, bukan berarti para lelaki dibolehkan untuk melihat keindahan wajah wanita tersebut. Karena itu, dibentuklah beberapa ketentuan hukum bagi laki-laki yang melihat telapak tangan wanita dan wajah seorang wanita. Yang pertama, tidak boleh dengan sengaja melihat wajah atau telapak tangan wanita jika tanpa tujuan yang dibenarkan syara. Nah, jadi seorang laki-laki ini tidak diperbolehkan untuk melihat wajah wanita ataupun telapak tangannya jika memang yang dilihatnya itu hanya untuk misalnya untuk memuaskan nafsu, itu tidak dibenarkan oleh syara, jadi hukumnya tidak boleh. Lalu bagaimana jika seorang lelaki sudah tanpa sengaja melihat telapak tangan atau wajah wanita tersebut? Caranya, jika ia sudah terlanjur, ia harus segera memalingkan pandangan ke pandangan atau ke arah lain dan tidak boleh kembali memandang wajah dan telapak tangan wanita tersebut. Ketentuan kedua, boleh melihat wajah dan telapak tangan wanita jika ada tujuan yang dibenarkan syara, seperti melamar, itu pun jika tidak disertai syahwat. Jadi, seorang lelaki itu boleh melihat wajah atau telapak tangan wanita jika ia bertujuan melamar wanita tersebut. Namun, itu pun jika tatapannya tidak disertai dengan syahwat. Dan bila si lelaki memandang wanita tersebut dengan syahwat, walaupun tujuannya untuk melamar, itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Nah, ketentuan yang ketiga ini benar-benar tidak boleh, atau ketika sudah terlanjur juga hukumnya tetap haram memandang wajah dan telapak tangan wanita dengan syahwat. Yaitu pun jika disertai syahwat. Jika tidak, kembali ke hukuman yang pertama atau yang kedua ya. Ya, yang tadilah intinya.
boleh jika ada ketentuan atau keperluan khusus. Selanjutnya, ada batasan-batasan aurat wanita di depan suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, "Dan katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka membatasi pandangan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung sampai dadanya,